Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamilah, NIM 2019-008-177 dari kelas 3A 05 Manajemen. Oke, saya akan menyampaikan tentang kebijakan ekspor benih lobster. Apakah menguntungkan bagi negara atau malah merugikan? Simak terus ya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengeluarkan regulasi baru terkait ekspor komoditas lobster. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen-KP nomor 12 tahun 2020. Tak hanya mengatur pengelolaan lobster, Permen-KP ini juga mengatur pengelolaan kepiting dan rajungan. Dalam regulasi ini, pemerintah memberikan izin ekspor langsung untuk komoditas lobster. Sementara ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang sudah diperbolehkan dengan syarat harus mengikuti tempat pengeluaran khusus yang diatur dalam keputusan Kepala BKIPM. Namun, untuk saat-saat ini kebijakan ekspor benih lobster menjadi polemik yang hangat di tengah masyarakat. Ada yang merasa kebijakan tersebut sudah tepat, tapi banyak pula yang berpandangan kebijakan yang diketuk oleh Menteri Edi Prabowo dapat mengganggu atau mengakibatkan kepunahan lobster di tanah air. Dampaknya membahayakan kedaulatan pangan Indonesia. Beda pendapat dengan mantan Kementerian Kelautan, yaitu Susi, menganggap benih lobster yang ditangkap dan dijual ke negara lain hanya merugikan Indonesia, baik dari segi finansial maupun keutuhan ekosistem. Benih lobster bila dibiarkan besar di laut Indonesia, maka nantinya nelayan dapat memanennya saat ukurannya sudah besar dan memiliki harga jual yang lebih tinggi. Selain itu, jika benih lobster ditangkap dan diekspor ke luar negeri, maka lobster akan sulit didapatkan oleh nelayan kita. Tinggi tidak boleh punah hanya karena ketamakan kita untuk menjual bibitnya dengan harga seperatusnya pun tidak, karena Tuhan tidak boleh kita kufur akan nikmat darinya, yang ditulis Susi di akun Twitternya. Jadi menurut saya, benih lobster harus dibudidayakan di dalam negara saja agar keberadaannya tidak punah. Baiklah, selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah untuk mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengumumkan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 pada Januari tahun 2021. Tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah, daerah, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama sebagai pihak yang paling memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian izin ini bisa secara serentak ataupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya dalam menentukan dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Menurut saya, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah benar karena banyak mahasiswa, banyak murid-murid yang sekolah sangat mendambakan sekolah tatap muka dibandingkan dengan daring atau online, karena sekolah tatap muka lebih efektif dibandingkan daring. Sebab tatap muka, dosen atau guru bisa langsung menjelaskan kepada mahasiswanya, sedangkan daring bisa terhambat oleh sinyal, oleh kuota, dan sebagainya. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.